Makna agung seruan Allah kepada an-nafs al-mutmainnah. Ayat ini merupakan salah satu seruan paling lembut, paling menenangkan, dan paling penuh cinta dalam Al-Quran. Ya, bukan sekadar ayat tentang akhir kehidupan, tetapi puncak perjalanan ruh manusia menuju Allah. Wahai jiwa yang tenang, yang dipanggil Allah di sini, bukan jasad, bukan akal, bukan status, melainkan jiwa, dan bukan sembarang jiwa, melainkan jiwa yang telah mencapai ketenangan sejati. An-nafs al-mutmainnah adalah jiwa secara lisan, tidak gelisah oleh dunia meski hidup di dalamnya, tidak runtuh oleh ujian, tidak mabuk oleh nikmat, telah berdamai dengan takdir Allah, tidak lagi protes, tidak lagi menuntut, tidak lagi membandingkan. Ketenangan iri bukan karena hidupnya mudah, tetapi karena hatinya bersandar penuh kepada Allah. Tenang bukan karena dunia ramah, tapi karena hati sudah pulang ke Tuhan. Irji'i ila rabbiki, kembalilah kepada Tuhanmu. Ini bukan sekadar perintah pulang saat mati, tetapi undangan cinta. Pulang dari keterikatan dunia, pulang dari keakuan dan ego, pulang dari rasa memiliki, pulang dari ketergantungan selain Allah. Kata Rabbiki, Tuhanmu menunjukkan kedekatan personal.
tetapi jiwa yang berserah sepenuhnya. Itulah yang Allah terima. Teriak-riatan merdiah dalam keadaan reda dan diridhai. Inilah makam tertinggi ruhani, radiah hamba yang rida kepada Allah, rida pada takdir yang pahit, proses yang panjang. Jawab doa yang berbeda dari harapan. Mardi ya Allah, riba kepada hamba. Ini jauh lebih tinggi. Allah menerima hidupnya, Allah menerima ibadahnya, Allah menerima luka-lukanya, Allah menerima kesabarannya. Tidak semua yang beribadah diridhai, tetapi jiwa yang berserah sepenuhnya, itulah yang Allah terima. Itulah yang Allah terima. Fadkhuli fi ibadi, maka masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku. Ini menunjukkan bahwa jiwa ini tidak sendiri. Ia bergabung bersama para hamba pilihan, para nabi, para siddiqin, para wali. Orang-orang yang hidupnya mungkin biasa di mata manusia, tapi luar biasa di sisi Allah, menjadi ibadi hambaku. Tidak lagi membawa nama diri, tidak lagi mencari pengakuan, tidak lagi merasa berjasa, hanya menjadi hamba yang Allah kenal dan Allah terima. Allah kenal dan Allah terima. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Perhatikan, jannati, surgaku. Ini bukan sekadar tempat penuh kenikmatan, tetapi ruang perjumpaan dengan Allah. Surga tertinggi bukan karena sungainya, istana-istana, kenikmatannya, tetapi karena Allah ada di sana dan rida kepada penghuninya. Bagi jiwa yang telah tenang, surga bukan kejutan, melainkan kelanjutan dari kedekatan yang telah ia rasakan sejak di dunia. Jaya makna praktis dalam kehidupan sehari-hari. Ayat ini mengajarkan kita bahwa tujuan hidup bukan menang dari orang lain, menguasai dunia, memenuhi semua keinginan, tetapi menenangkan jiwa, menggansikan
ikhlas setiap sabar, yang sunyi setiap air mata, yang hanya Allah tahu adalah langkah menuju an-nafs al-mutmainah. Penutup renungan ayat ini adalah surat cinta Allah kepada jiwa yang telah lelah berjuang di dunia, namun tetap setia. Ia seakan berkata, wahai jiwa, engkau telah cukup bersabar, engkau telah cukup berjuang. Kini pulanglah, aku menunggu. Semoga kita semua saat tiba waktunya dipanggil bukan dengan ancaman, melainkan dengan panggilan lembut penuh cinta. Ya ayat Tuhan, an-nafsul mutmainah.